Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil proyek pemrograman fungsional kami. Nah, di sini dengan saya Gideon Benedictus Panjaitan dengan NIM 11S24036 bersama rekan saya Wahyu Nainggolan dengan NIM 032, Yogi Trimadia Panjaitan dengan NIM 023, Leo Nasaragi dengan NIM 019, Edwin Rumban Tobing dengan NIM 002, lalu Giva Pardede dengan NIM 054. Baik, notasi fungsional. Baik, tipe bentukan yang kami buat adalah tipe bentukan benda putar. Tipe bentukan benda putar ini bertujuan untuk mencari nilai-nilai fisika pada konsep materi benda putar seperti inersia, torsi, gaya, usaha, dan sebagainya. Nah, lalu di sini kami membuat dua tipe bentukan, yaitu tipe benda rotasi dan tipe bentukan gaya. Pertama-tama benda rotasi itu terdiri dari nama benda dengan menerima input string, massa dengan menerima input double, jari-jari dengan menerima input double atau bilangan real. Lalu tipe bentukan benda rotasi ini atau ketiganya ini adalah kumpulan data dengan nama benda adalah nama sebuah benda, massa adalah sebuah massa benda, lalu jari-jari adalah jari-jari sebuah benda. Lalu tipe bentukan yang kedua adalah tipe bentukan gaya. Gaya ini terdiri dari besar gaya dengan menerima input double, arah gaya dengan menerima input double. Lalu tipe bentukan ini adalah daftar atau list dari besar gaya dan arahnya. Dengan besar gaya adalah besarnya gaya, dan arah gaya adalah arah dari gaya dengan menggunakan sudut seperti sudut 30 derajat ataupun seperti 50 derajat, bahkan phi pun juga bisa. Lalu di sini ada definisi dan spesifikasi predikat. Nah, di sini predikat yang dibuat adalah gaya terbesar. Gaya terbesar di sini menerima input list gaya dengan tipe bentukan gaya dan menghasilkan output tipe bentukan gaya. Nah, di sini gaya terbesar dari daftar gaya bertujuan untuk mencari gaya dengan nilai terbesar dalam daftar. Di sini kita bisa menggunakan recurrence, yaitu pertama-tama ada basisnya. Basis jika daftar hanya memiliki satu elemen, misalnya elemen G, maka gaya terbesarnya itu hanya elemen itu sendiri alias G itu sendiri ya. Lalu di sini ada recurrence. Recurrence-nya adalah melakukan perulangan sampai mendapat nilai terbesarnya. Jadi di sini fungsi akan terus mengulang sampai ia mendapatkan elemen terbesarnya dan benar-benar yang terbesar. Lalu definisi dan spesifikasi operator. Kalau di sini ada pertama momen inersia. Di sini ada benda rotasi, tipe bentukan benda rotasi seperti tadi saya jelaskan menghasilkan output double. Di sini momen inersia benda, di sini dihitung inersianya dihitung dengan berdasarkan massa dan jari-jarinya. Lalu di sini ada torsi. Torsi di sini saya dan kami gunakan untuk menjadi fungsi perantara supaya menemukan total torsi ini. Di sini torsi double menerima input double dan menerima input tipe bentukan gaya dan menghasilkan output bilangan tipe double. Kalau di sini double, di sini jari-jari di sini sebagai parameter. Lalu gaya di sini juga parameter. Lalu di sini menghitung torsi yang dihasilkan oleh gaya tertentu. Jadi torsi di sini berdasarkan besar gayanya dan jari-jari bendanya. Lalu total torsinya di sini ada double, bilangan real, dan tipe daftar gayanya, tipe bentukan dengan list gayanya. Nah, tipe bentukan gaya dengan list dengan format list atau daftar. Kalau di sini menghasilkan output double. Nah, di sini kami menggunakan fungsi rekursif. Total torsi ini digunakan fungsi rekursif. Jadi karena di sini total torsi untuk bertujuan untuk menghitung torsi-torsi yang dihasilkan oleh daftar gaya pada benda, maka di sini basisnya jika daftar gaya kosong, maka tidak ada torsi yang total torsi yang dihasilkan atau nol.
Maka di sini rekurensinya total torsi RG GS di sini. Di sini adalah jari-jari, GGS di sini adalah width-nya, width gaya yang ada. Di sini torsi RG, jadi di sini adalah jari-jari dengan menggunakan gaya yang dari head-nya, head dari width ini. Lalu di sini ditambah dengan total torsi RGS. Jadi di sini digunakan rekursif dari fungsinya sendiri dengan jari-jari yang tetap R sampai akhir R dengan head dari atau kepala dari tailnya. Di sini kita menggunakan GS atau tail. Jadi kita akan menggunakan head dari tailnya, kepala dari width ekornya. Lalu di sini percepatan sudut. Percepatan sudut di sini bertujuan untuk menghitung percepatan sudut berdasarkan total torsi dan momen inersianya. Jadi di sini ada dua input double dan menghasilkan satu output double. Kalau di sini energi kinetik di sini fungsinya bertujuan untuk menghasilkan energi kinetik pada rotasi suatu benda. Di sini menerima input dua double dan satu output double. Lalu di sini kecepatan sudut dengan bertujuan menghitung kecepatan sudut berdasarkan kecepatan linear dan jari-jarinya. Begitu. Jadi di sini ada dua double dan menerima input dua double dan satu output double. Kalau di sini ada total gaya, di sini ada tipe bentukan gaya dengan format list atau daftar. Jadi ada banyak gaya yang bisa dimasukkan dan menghasilkan output gaya. Nah, total gaya di sini bertujuan untuk menjumlahkan seluruh gaya dalam daftar atau dalam list. Lalu basisnya jika daftar gaya kosong alias total gayanya memiliki himpunan kosong, maka total gayanya itu 0. Lalu di sini bisa dilakukan recurrence atau rekursif. Total gaya GGS alias listnya gaya ini, misalnya ada 5 gaya, maka di sini ada 5 elemen gaya yang ada. Jadi di sini ada head-nya. Di sini gaya pertamanya head alias head-nya, head dalam list ini. Lalu di sini total gaya dijumlahkan dengan total gaya GS alias rekursif dari GS-nya ini. Lalu alias kita menggunakan head dari tail-nya ini. Lalu di sini ada momentum sudut. Momentum sudut di sini menghasilkan bertujuan untuk menghitung momentum sudutnya atau L ini dengan menggunakan momen inersia dan kecepatan sudut. Nah, begitu. Lalu di sini menerima dua input double dan menghasilkan satu output double. Lalu di sini ada periode rotasi. Periode rotasi di sini bertujuan untuk menghitung periode rotasinya berdasarkan kecepatan omega, kecepatan sudut atau omeganya. Lalu di sini menerima input double dan menghasilkan output double. Lalu di sini energi potensial gravitasi. Di sini ada 3 input double dan menghasilkan satu output double, dan di sini sudah jelas untuk menghitung energi potensi. Di sini fungsinya bertujuan untuk menghitung energi potensial gravitasinya atau U, kita lambangkan dengan U. Baik, di sini tipe bentukannya. Lalu di sini data benda rotasi. Data benda rotasi seperti pada umumnya kita menuliskan benda rotasi karena di notasi fungsionalnya. Tipe bentukan pada umumnya ini. Lalu di sini ada nama benda dengan input string, massa dengan input double, dan jari-jari dengan input double. Lalu di sini seperti format tipe bentukan pada umumnya. Di sini massa sebagai lalu di sini massa sebagai massanya, jari-jari sebagai jari-jarinya, dan nama benda untuk seperti nama bendanya kita bisa memasukkan seperti nama jam dengan nama benda seperti bola, begitu. Lalu tipe bentukan ini digunakan sebagai kumpulan data yang digunakan untuk menentukan berbagai nilai dalam konsep benda putar. Yang seperti saya jelaskan pada notasi fungsionalnya, tipe bentukan ini untuk menentukan nilai-nilai dalam konsep benda putar seperti inersia, torsi, dan lain-lain juga. Di sini ada data gaya. Di sini ada data gaya alias tipe bentukan gaya. Di sini ada besar gaya dan arah gaya. Lalu seperti pada umumnya besar gaya di sini untuk menentukan besar
di sini untuk menerima input sebesarnya sebuah gaya, dan arah gaya adalah menerima input dan menyimpannya sebuah nilai dari arah gayanya dalam bentuk sudut. Lalu di sini tipe bentukan gaya digunakan untuk menerima dan menyimpan nilai besar gayanya dan arah gayanya. Gitu. Nah, di sini fungsi predikat. Predikat di sini gaya, di sini kita menggunakan gaya terbesar. Fungsi gaya terbesar kita definisikan tipe bentukan gaya dalam format list menghasilkan output gaya. Di sini gaya terbesar dengan satu elemen saja, misalnya G. Nah, G, maka gaya terbesarnya hanyalah elemen itu sendiri. Ini adalah basisnya seperti yang saya jelaskan pada notasi fungsionalnya. Lalu di sini gaya terbesar GGS. Di sini ada listnya. Di sinilah recurrence-nya terjadi. Di sini ya, misalkan max res sama dengan gaya terbesar GS. Di sini sudah menggunakan recursive dengan menggunakan tail-nya, tail dari list sebelumnya, alias ekor dari list sebelumnya. Kalau di sini dikembalikan jika besar gaya G, di sini adalah input. Di sini adalah pengambilan dari tipe bentukannya, nilai besar gayanya lebih besar dari besar gaya max res. Jadi di sini akan dibandingkan dengan di sini akan dibandingkan dengan nilai dari kepala dari list ekornya, jadi head dari list tailnya, karena di sini KS begitu. Nah, jika ini besar gaya G-nya lebih besar atau head-nya lebih besar, maka kembalikan G. Jika tidak, maka max res alias diulangi lagi, direkursifkan sampai habis begitu, atau sampai bisa didapatkan nilai terbesarnya begitu. Lalu fungsi operator. Fungsi pertama menghitung momen inersia. Pertama-tama kita momen inersia atau nilai inersia itu sama dengan massa dikali jari-jari dikuadratkan. Lalu dengan keterangan massa sama dengan massa itu kilogram, jari-jari itu adalah bentuk meter, lalu momen inersia itu kilogram dikali meter kuadrat. Lalu di sini kita dapat melakukan realisasinya. Momen inersia benda, alias ini parameternya. Di sini ada parameter konstruktornya, misalnya kita misalnya sebuah konstruktor atau kita bentuk nanti pada fungsi mainnya. Nah, saya membuat benda ini pada parameter benda ini pada fungsi mainnya nanti yang akan saya tunjukkan. Nah, lalu di sini ada massa benda. Nah, kita akan mengambil massa bendanya dari konstruktor si benda ini. Lalu di sini jari-jari benda dikuadratkan. Jadi di sini kita akan mengambilkan nilai jari-jari dari sebuah benda yang akan dikuadratkan. Jadi di sini massa dikali jari-jari dikuadratkan begitu. Lalu fungsi keduanya adalah torsi. Di sini kita dapat menghitung torsi dari gaya tertentu. Di sini ada menerima input double, lalu di sini menerima tipe bentukan gaya dan menghasilkan output double. Di sini torsi jari-jari gaya. Di sini adalah parameter double, dan di sini adalah parameter untuk tipe bentukan gayanya. Di sini jari-jari dikali besar gaya, lalu dikali sin arah gaya dikali pi dibagi 180, karena di sini sesuai dengan persamaan umum fisikanya adalah torsi sama dengan jari-jari dikali gaya dikali sin theta begitu. Nah, di sini juga gaya bisa saya katakan seperti konstruktor yang akan saya jelaskan nanti pada fungsi main, karena saya menerapkan konstruktornya pada fungsi main, bukan di awal fungsinya begitu. Lalu di sini ada fungsi ketiga, menghitung total torsi dari daftar gaya. Dan jika kita perhatikan, torsi total itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N
torsi pertama ditambah dengan torsi kedua, ditambah dengan torsi ketiga, ditambah dengan sampai torsi ke n. Begitu. Jadi di sini kita melakukan fungsi rekursif sampai ke n. Begitu. Rekursif, penjumlahan rekursif sampai ke n. Jadi di sini dengan seperti yang saya jelaskan di notasi fungsionalnya, lalu di sini total torsi dengan basisnya, ini basisnya jika himpunannya kosong. Kalau di sini penerapannya recurrence, total torsi jari-jari GGS, di sini ada jari-jari sebagai parameternya, seperti R. Seperti sebelumnya tadi torsi kita membutuhkan jari-jari. Lalu torsi jari-jari G, yang artinya kita menggunakan fungsi torsi sebelumnya dengan menggunakan jari-jari. Lalu di sini G merupakan gaya dari listnya tersebut, seperti headnya atau kepala dari list tersebut. Lalu total torsi jari-jari GS di sini akan menggunakan rekursif atau fungsinya sendiri dengan jari-jari yang tetap dan menggunakan list dari tailnya, begitu seperti pada notasi fungsionalnya sebelumnya, seperti ini. Total torsi di sini ada R, G, GS. Di sini torsi R, G kita menggunakan tetap jari-jarinya, dan di sini GS. Di sini digunakan list ekornya sampai habis, begitu. Lanjut ke fungsi yang keempat. Fungsi keempat adalah menghitung percepatan sudut. Percepatan sudut itu adalah seperti sama dengan torsi dibagi dengan inersia. Nah, di sini menerima dua input double dan menghasilkan satu output double. Percepatan sudut, total torsi inersia sama dengan total torsi dibagi dengan inersia. Seperti realisasi Haskell pada umumnya, sistematis pada umumnya. Lalu di sini fungsi kelima, menghitung energi kinetik rotasi. Di sini kita mengetahui kinetik energi atau energi kinetik sama dengan setengah dikali inersia dikali kecepatan sudut dikuadratkan, begitu. Lalu di sini sesuai dengan notasi fungsionalnya menerima input 2 double dan menghasilkan satu output double. Lalu energi kinetik inersia dengan kecepatan sudut sama dengan ini 0,5 merupakan setengah dikali nilai inersianya, lalu dikali dengan kecepatan sudut dikuadratkan. Nah, kita membutuhkan nilai dari kecepatan sudut pada suatu benda. Maka kita mencari atau membuat fungsi kecepatan sudutnya. Dari fungsi keenam adalah kecepatan sudut. Di sini menghitung kecepatan sudut dari energi kinetik. Kita bisa membuatnya seperti ini. Omega sama dengan SQRT dikali 2E per I. Di sini maksudnya akar dari 2 dikali energinya dibagi dengan inersianya. Kalau di sini penerapannya, realisasinya, di sini kecepatan sudut didefinisikan dengan 2 double dan dengan 2 double sebagai input dan 1 double outputnya. Kecepatan sudut energi inersia SQRT alias akar 2 dikali energi dibagi dengan inersianya. Baik, selanjutnya fungsi 7, fungsi total gaya. Total gaya di sini bertujuan untuk menjumlahkan seluruh gaya yang ada pada inputnya. Di sini seperti kita ketahui, total gaya itu bisa sigma dari I sama dengan 1 sampai N, F1 gaya pertama ditambah dengan gaya kedua ditambah dengan gaya ketiga sampai gaya ke N. Nah, di sini menghasilkan output double. Kalau di sini total gaya dengan himpunan kosong atau list kosong, maka dia menjadi 0, begitu. Lalu total gaya GGS, di sini kita menggunakan besar gaya G besar gaya dari headnya, lalu total gaya, lalu kita menggunakan rekursif dari total gayanya ini dengan menggunakan list tail dari list sebelumnya, begitu. Jadi besar gayanya dijumlah dengan rekursif dari total rekursif dari list dengan list dari tail dari list sebelumnya, begitu.
Lalu fungsi ke-8 adalah momentum sudut. Nah, momentum sudut kita mengetahui sama dengan inersia dikali omega alias kecepatan sudutnya. Lalu momentum sudut di sini menerima dua input double dan menghasilkan satu output double. Lalu momentum sudut inersia kecepatan sudut di sini seperti biasa karena di sini cukup sederhana, inersia dikali omega saja, maka inersia dikali kecepatan sudut gitu. Lalu periode rotasi. Kalau di sini menerima input double dan menghasilkan output double. Lalu periode rotasi kecepatan sudut. Di sini jika kecepatan sudutnya 0, maka error. Kenapa? Karena begini. Periode itu sama dengan 2pi dibagi dengan omega. 2pi ini merupakan artinya seperti 360 derajat. Begitu. Jadi seperti dalam ini setiap 360 derajat dibagi dengan omega. Jadi jika omeganya ini 0, maka 360 derajat dibagi dengan 0. Maka itu tidak bisa, tidak ada nilai konstanta dibagi dengan 0 begitu. Jadi itu tidak dapat dilakukan, maka kita membuat error di sini. Lalu otherwise atau seperti jika semuanya kondisi salah, 2 dikali pi dibagi kecepatan sudut. Nah, seperti ini 2pi per kecepatan sudut. Begitu. Nah, lanjut ke fungsi ke-10, menghitung kecepatan sudut setelah waktu tertentu. Jadi di sini karena ada pada waktu tertentu yang sebelumnya kita mengetahui omega itu cukup alfa dikali t saja, omega itu cukup omega saja seperti itu. Di sini kita tidak bisa begitu karena ada omega ditambah alfa dikali t. Soalnya jika ada kecepatan sudut awal begitu. Kecepatan sudut awal. Di sini kecepatan sudut waktu di sini dua input double menghasilkan satu output double. Kecepatan sudut waktu alfa dikali waktu. Di sini kita bisa melihat jika omega awalnya atau omega nolnya, kecepatan sudut awalnya, kita di sini kami asumsikan sebagai 0 alias dia dalam kondisi diam. Lalu jika dalam setelah waktu tertentu, inilah yang akan terjadi alfa dikali waktu begitu. Jadi ini kami anggap 0 begitu dalam persamaan ini. Lalu lanjut ke energi potensial gravitasi, fungsi ke-11. Energi potensial gravitasi cukup sederhana, massa dikali gravitasi dikali tingginya. Di sini energi potensial gravitasi benda rotasi. Nah, di sini ada tipe bentukan benda rotasi dengan input double dan menghasilkan output double. Nah, di sini sebenarnya bisa kita menaruh satu parameter lagi seperti berapa percepatan gravitasinya. Misalnya karena percepatan gravitasi antara bumi dan bulan itu berbeda, contohnya, maka kita bisa menambah satu input lagi double. Begitu, maka di sini MGH. Makanya dalam notasi fungsionalnya kami menggunakan 3 input double karena gravitasinya bisa dibeda-bedakan, jadi ini bisa divariasikan begitu. Tetapi kami menggunakan gravitasi pada bumi seperti ketetapannya di gravitasi bumi itu 9,81 meter begitu. Jadi di sini seperti biasa massa dari bendanya dengan mengambil tipe bentukan dari benda rotasi. Benda ini adalah konstruktornya yang saya akan dijelaskan di fungsi mainnya, dan di sini tinggi. Nah, seperti halnya. Lalu 9,81 di sini adalah percepatan gravitasi buminya. Di sini bisa kita bikin percepatan gravitasi yang lain begitu, atau percepatan saja begitu. Lalu di sini adalah fungsi bantu. Fungsi bantu yang pertama adalah fungsi round to decimal. Di sini fungsi ini untuk membatasi output kedua angka di belakang koma. Begitu. Jadi fungsi ini misalnya angka hasilnya adalah
9,8134, 9,8134 contohnya. Maka kita akan membuatkannya jadi 9,18 saja. Begitu. 9,1834 maka dibuatkan menjadi 9,18 saja. Begitu. Lalu di sini dengan realisasinya round to decimal, double inputnya lalu menghasilkan bilangan double. Round to decimal x bisa from integral round x bintang dikali dengan 100 dibagi 100. Begitu. Lalu lanjut ke fungsi input gayanya. Di sini merupakan fungsi bantuan untuk menerima input gaya. Kalau di sini input yang bisa dilakukan seperti input dalam list. Di sini pertama menerima input integer, lalu di sini menghasilkan ayo gaya. Lalu jika input gayanya kita masukkan 0, maka return 0 alias seperti tidak ada. Di sini adalah basisnya. Di sini tidak ada gaya yang bisa dimasukkan karena di sini kita memberikan nilai 0 pada fungsi tersebut. Ya, di sini ini ada basis input gaya n sama dengan 0 sama dengan do. Di sini put string line, masukkan besar gaya n ke sini. Saya akan jelaskan dari sini terlebih dahulu. Misalnya gaya di sini g huruf kecil sama dengan gaya hit besar hit arah gitu. Lalu di sini sisanya sama input gaya di sini akan melakukan recursive n dikurang 1 begitu. Misalnya di sini ada kita masukkan 5. Jadi di sini akan di return atau dikembalikan sebanyak 5 kali karena 5 di sini 5 dikurang 1, maka di sini akan menjadi 4 dikurang 1, di sini menjadi 3, di sini 3 dikurang 1, di sini menjadi 2 dikurang 1, di sini akan menjadi 1 dikurang 1, di sini akan menjadi 0 akan kembali ke basisnya input gaya 0 begitu. Nah, di sini lalu yang akan dikembalikan itu put string line, masukkan besar gaya atau gaya Newton untuk gaya ke jauh n alias ini sekarang gaya ke berapa begitu. Misalnya gaya ke-5, gaya ke-4, lalu di sini besar, menerima input dari penggunanya dengan get line, lalu di sini arahnya dengan get line. Kalau di sini return gaya titik 2 sisanya begitu. Di sini gaya di sini return sebagai list, di sini headnya, lalu di sini sisanya sebagai tailnya begitu. Di sini ke sini, lalu di sini ke sini begitu. Lalu lanjut fungsi utama atau fungsi mainnya. Di sini fungsi utama main sama di sini ayo main sama dengan seperti pada umumnya. Di sini put string line, masukkan nama benda, masukkan masa bendanya untuk masa bendanya. Lalu di sini jari-jarinya, jari-jari bendanya. Lalu di sini input tinggi bendanya opsional untuk energi potensial. Kita bisa memasukkannya atau enggak, bisa kita masukkan 0 bila tidak ada. Nah, di sini input kecepatan sudut awal. Nah, atau omega awalnya, omega nya begitu. Lalu di sini bisa kita, lalu di sini ada input waktu untuk menghitung kecepatan sudut setelah waktu tertentu. Untuk tadi omega kecepatan sudut waktu tertentu. Maka di sini sudut waktu tertentu, waktu di sini get line. Lalu di sini membuat objek rotasi. Di sini adalah red benda, di sini adalah konstruktornya, konstruktor benda rotasi dari nama benda. Nah, di sini kita akan memasukkan nama, masanya dia akan dibaca read masa benda yang tadi sebelumnya di input oleh penggunanya, masa benda ini. Lalu di sini jari-jari read, jari-jari benda, di sini akan dimasukkan jari-jari benda yang ini. Lalu tinggi read tinggi benda seperti yang tadi di sebelumnya, tinggi benda yang ini. Lalu di sini kecepatan sudut awal sama dengan read kecepatan awalnya. Lalu di sini waktu rotasi, read waktu begitu. Lalu di sini perhitungan inersia, kita bisa menggunakan momen inersia pada bendanya, potensi gravitasi. Di sini adalah variabelnya di sini energi potensial gravitasi benda dan tinggi.
Sini momentum sudut, inersia kecepatan sudut awal, periode. Jika kecepatan sudut awal tidak sama dengan 0, maka akan dilakukan periode rotasi dan dengan kecepatan sudut awal. Jika tidak, maka 0. Lalu kecepatan setelah waktu, kecepatan sudut waktu, momentum dibagi dengan inersia waktu dengan waktu rotasi. Lanjut, di sini ada bagian ketiganya. Di sini ada input jumlah gayanya. Di sini masukkan jumlah gaya yang bekerja pada benda, begitu. Dan seperti sebelumnya yang saya jelaskan, di sini ada input gaya. Di sini bisa kita masukkan misalnya 5, maka perlu 5, maka ada 5 gaya yang bisa dimasukkan, 5 gayanya. Kalau di sini input gaya-gayanya, daftar gaya. Di sini kita memasukkan gaya-gaya apa saja yang kita miliki, begitu. Misalnya 2 gaya yang kita memiliki sebanyak 2 elemen gaya. Kalau di sini ada elemen gaya pertama itu ada 30 Newton dan gaya kedua adalah 15 Newton, begitu. Kalau di sini perhitungan tambahan, total T, total torsi. Di sini jarak benda, daftar gaya. Di sini alfa, kecepatan sudut, total T dan inersianya seperti yang ini. Lalu energi kinetik, inersia sama dengan alfa. Gaya max, kita menggunakan gaya terbesar dari daftar gaya. Total F, di sini total gaya dengan daftar gayanya. Lalu di sini adalah fungsi outputnya, begitu, output hasilnya. Baik, setelah ini kita akan coba menjalankan aplikasi atau realisasi hasilnya. Baik, terminal GHC min O gitu ya, gaya .hs. Ada kesalahan pengetik. GHC min O app gaya.hs. Sedang di-compile. Kalau di sini sebentar lagi bisa kita jalankan. Maka bisa kita jalankan app, masukkan nama benda, misalnya jam. Masukkan benda, kilogramnya, misalnya 0,1 kg. Masukkan jarak bendanya dalam satuan meter, 0,1 meter. Masukkan tinggi bendanya, kita buat saja 0. Kecepatan sudut awalnya kita buat 0 juga. Lalu masukkan waktu dan menghitung perubahan kecepatan sudut, misalnya 10 detik. Kecepatan sudutnya, masukkan jumlah gaya yang bekerja. Nah, di sini misalnya kita taruh 3. Maka gaya ketiganya pertama kita masukkan misalnya 10 Newton. Lalu arahnya 30 derajat. Lalu gaya keduanya adalah 30 Newton. Di sini arahnya 60 derajat. Kalau di sini ada 20, gaya ke satunya atau yang terakhirnya 20 Newton. Dengan di sini dimasukkan gaya, arah gayanya misalnya 10 derajat. Maka ini adalah outputnya. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan jika fungsi-fungsi ini bisa kita gunakan untuk menghitung dari momen inersianya, torsinya juga bisa, lalu total torsinya juga bisa, percepatan sudutnya juga bisa, energi kinetik, kecepatan sudut, total gaya, input, lalu ke gaya terbesar dari jumlah gayanya, dari total list gayanya, lalu momentum sudutnya, periode rotasinya, kecepatan sudut waktu, dan energi potensial gravitasi. Begitu. Jadi begitu
Lalu sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.